Ya baik, Shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian. Malam ini kita akan melanjutkan ke Kitab Yoel. Nah, malam ini temanya adalah Hari Tuhan. Suatu tema yang sangat amat penting, yang banyak orang salah mengerti selama ini. Coba kita belajar ya. Sebelum itu mari kita tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kembali kami mau belajar bersama ya Tuhan. Layakkan setiap kami untuk mendengar firman kebenaran ini. Juga terutama urapi mulut hambamu ini untuk menyampaikan kebenaran. Agar semua orang yang mendengarnya boleh mengerti dengan benar dan hidupnya diberkati. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, malam ini adalah sesi pertama Kitab Yoel yang dengan tema Hari Tuhan. Kita lanjutkan. Ya, Bapak Ibu, Saudara, tentu Bapak Ibu sudah biasa melihat chart ini ya. Jadi kitab Yoel itu adanya di Perjanjian Lama berupa nubuatan jenisnya setelah Hosea ya. Oke. Nah, coba kita lanjutkan dulu. Ya. Yoel sebenarnya tidak diketahui dengan pasti lokasi dan waktunya, tetapi bisa dianalisa, diperkirakan di mana. Ini Yoel tidak diketahui ya, karena catatan yang ada di Alkitab sangat pendek sehingga dan tidak memuat sesuatu yang amat detail. Jadi Yoel ini tidak terlalu diketahui. Oke, berikutnya. Nah, ini. Yoel termasuk dari nabi-nabi kecil. Kecil di sini bukan berarti kecil besar dibandingkan Yesaya. Yesaya lebih penting gitu. Bukan ya, ingat ya. Kita sudah bahas tentang ini. Kecil di sini maksudnya tulisannya pendek-pendek. Hanya berapa pasal gitu. Beda dengan Yesaya yang panjang dan lain-lain yang nabi besar ya. Oke, ini Yoel. Yoel adalah anak dari Petuel. Kalau Hosea, anak dari Beri, dan lain-lain. Nanti ada Yunus, Zefanya, Zakaria, Mika, gitu ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Ya, Bapak Ibu Saudara, Yoel, Nabi Yoel ini tidak pernah disebut dimanapun kecuali di kitab Yoel itu sendiri. Nama Yoel banyak, tetapi yang nama Nabi Yoel hanya di sini, ya, yang terdiri hanya 3 pasal saja. Kitab Yoel hanya terdiri dari 3 pasal. Itu sebabnya termasuk dalam kitab nabi-nabi kecil. Itu maksudnya ya. Nah, sayangnya tidak banyak informasi tentang Yoel ini, ya. Selain daripada Yoel itu anaknya Petuel gitu. Cuman itu yang kita dapat dari Yoel 1 ayat 1. Sedangkan kata Yoel, bahasa Ibrani, itu artinya adalah YHWH adalah Allah. Adonai adalah Elohim gitu. Ya, Yahweh bacanya Adonai. Meskipun kitab Yoel ini tidak berisi informasi yang memungkinkan kita untuk mengaitkan dengan raja siapa ketika ia melayani, ketika ia eh, melayani hari itu siapa yang memerintah rajanya. Tidak ada di kitab ini. Jadi ada kesulitan untuk menentukan kapan waktunya. Tetapi diperkirakan bahwa yang dimaksud dengan tulah belalang yang dicatat oleh Yoel ini, yaitu di Yoel 2 ayat 1 sampai 11 itu adalah nubuatan tentang serangan bangsa Asyur kepada Israel. Tahunnya 722 sebelum Masehi. Atau serangan Babel kepada Yehuda. Ya, dan kemungkinannya kitab ini ditulis tahun 835 sampai 796 sebelum Masehi. Oke, kita lanjutkan. Jadi, kitab Yoel ini tidak seperti kitab nabi-nabi kecil lain. Yoel tidak memberikan konteks yang jelas, sehingga waktu pelayanannya itu menjadi sulit untuk diketahui. Ya, nah tapi karena hal itu, maka ada 4 kemungkinan dengan analisanya masing-masing. Yang pertama,
itu sebelum kehancuran Yerusalem. Yang kedua selama pembuangan, dan yang ketiga setelah periode pembuangan. Bahkan ada yang menulis itu mungkin abad keempat sebelum Masehi analisanya. Nah, jadi banyak sekali kemungkinannya. Salah satu kemungkinannya adalah seperti ini. Yoel menjadi nabi pada waktu Yoas menjadi raja Yehuda. Ini analisa doang, ya. 835 sebelum Masehi. Dan pelayanan Yoel berakhir di 796 sebelum Masehi. Ini salah satu kemungkinan ya, tidak eksak. Oke, berikutnya pesan utama dari kitab Yoel itu, ya. Yang pertama tentang penghakiman dan panggilan untuk bertobat. Kalau kita baca Yoel 1 ayat 1 sampai 20, di situ dikisahkan tentang serangan wabah belalang. Belalang di sini kemungkinan secara harafiah memang ada serangan belalang dan panggilan untuk bertobat. Kenapa? Karena dalam Ulangan 28 ayat 38 dan 42 dikatakan bahwa kalau ada wabah belalang, maka itu penderitaan hebat. Kenapa? Karena umat Tuhan ini bercocok tanam kan, agraris. Jadi kalau ada wabah belalang, habislah seluruh panennya, kelaparan. Saudara. Ya, ini adalah hukuman dari Tuhan. Nah, di pasal 2 ayat 1 sampai 17 masih cerita tentang serangan wabah belalang. Tapi kemungkinan yang pasal 2 ini adalah figuratif dan panggilan untuk bertobat, ya. Maksudnya itu. Poin kedua adalah jawaban Tuhan. Yaitu akan adanya pemulihan dan akan terjadi pencurahan roh Allah pada umatnya. Yoel pasal 2 ayat 18 sampai 32. Kemudian ada penghakiman terhadap eh, bukan umat, saudara, terhadap musuh umat Allah. Ya, itu di pasal 3 itu. Oke, kita lanjutkan dulu. Ya. Nah, saudara, hari Tuhan, ada istilah hari Tuhan nih di kitab Yoel ini. Juga di kitab-kitab lain tentunya. Hari Tuhan ini seringkali istilahnya dipakai pada hari itu. Nah, itu hari Tuhan tuh. Di hari kemudian atau hari kedatangan, nah itu hari Tuhan. Kita harus mengerti apa yang dimaksud hari Tuhan. Seringkali hari Tuhan ini dipandang sebagai kedatangan Tuhan saja gitu. Padahal kalau Alkitab tidak hanya itu ya. Hari Tuhan itu adalah eh, sesuatu yang tindakan Tuhan yang drastis bisa baik kepada umat Tuhan, tetapi dalam konteks lain hari Tuhan justru berupa penghukuman bagi umat Tuhan. Itu hari Tuhan. Saudara. Contohnya ya, pada Yoel pasal 2 ayat 1 dan 11, yang dimaksud dengan hari Tuhan justru adalah penghukuman terhadap umatnya. Ya, coba kita baca Yoel 2 ayat 1 misalnya. Yoel pasal 2 ayat 1. Tiuplah sangkakala di Sion dan berteriaklah di gunungku yang kudus, biarlah gemetar seluruh penduduk negeri. Sebab hari Tuhan datang, sebab hari itu sudah dekat. Nah ini kalau diperhatikan konteksnya, itu penghukuman bagi umat Tuhan. Ya. Tetapi dalam Yoel 1 ayat 15 dan pasal 2 ayat 28 sampai 32, itu adalah hari penyelamatan. Jadi hari Tuhan tidak bisa dikatakan hari keselamatan atau penghakiman, tergantung konteksnya Alkitab di mana. Juga di Yoel pasal 3 ayat 1, 14 dan 18 ada istilah pada hari-hari itu. Nah, itu hari Tuhan tuh, saudara. Ya, coba kita lanjutkan dulu. Ya. Jadi dalam Yoel pasal 3 ayat 1 sampai 21, hari Tuhan adalah pembalasan kepada musuh-musuh Israel, yaitu musuh-musuh Yehuda, contohnya Tirus, Sidon, Filistin, Mesir, dan Edom. Bisa dibaca di Yoel pasal 3 ayat 4 dan ayat 19. Ya, justru yang dimaksud hari Tuhan itu adalah
pembalasan terhadap musuh-musuh Israel. Nah, itu. eh, tetapi begini juga, di masa depan, hari Tuhan juga berarti hari di mana Tuhan menghukum orang-orang fasik, baik Israel maupun non-Israel, dan menyelamatkan umatnya. Itu di masa depan. Nabi Daniel menulis tentang adanya hari kebangkitan orang mati. Ini pasti hari Tuhan. Coba kita baca ya, Daniel, kitab Daniel, pasal 12 ayat 1 sampai 3. Saya bacakan ya. Saya bacakan ya, kitab Daniel pasal 12 ayat 1 sampai 3. Pada waktu itu juga akan muncul Mikael, pemimpin besar itu, yang akan mendampingi anak-anak bangsamu. Dan akan ada suatu waktu kesesakan yang besar, seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Tetapi pada waktu itu bangsamu akan terluput, yaitu barang siapa yang didapati namanya tertulis dalam kitab itu. Perhatikan baik-baik. Dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah, maksudnya mati itu, akan bangun, bangkit. Sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Rupanya yang dibangkitkan adalah orang benar maupun orang fasik. Orang benar mendapat kekekalan, orang fasik mendapat kengerian kekal. Jelas ya, ayat 3. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala. Dan yang telah menuntut banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang, tetap untuk selama-lamanya. Nabi Daniel rupanya menulis tentang hari itu. Nah, hari itu adalah hari hari Tuhan. Ya, oke, kita kembali ke slide-nya dulu. Ya, hari Tuhan ya, saudara. Oke, kita lanjutkan. Ya, di kisah para rasul, kita ke perjanjian baru ini. Di kisah para rasul pasal 2, coba kita baca ya. Ayat 17 sampai 21. Ini ayat ini sangat terkenal, saudara. Ya, sangat terkenal. Kita baca ya. Akan terjadi pada hari-hari terakhir. Yang dimaksud hari-hari terakhir zaman akhir. Demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Perhatikan, pada hari-hari itu pada hari Tuhan tuh. Dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah, di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Nah, ayat ini, ya, oh, saya teruskan dulu ya. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan. Nah, itu dia. Hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Bapak Ibu, saudara sekalian, eh, Rasul Petrus mengutip Yoel ini di ayat ini untuk menunjukkan apa? Bahwa dulu Nabi Yoel bernubuat akan terjadi pencurahan Roh Kudus. Jadi ini Rasul Petrus memakai nubuatan Nabi Yoel untuk menjelaskan bahwa yang terjadi hari itu adalah Pentakosta. Ya, itu kisah Rasul pasal 2 itu tentang Pentakosta, saudara. Nanti saudara baca di pasal 2 ayat 1 dan seterusnya itu. Dengan turun dari langit tiupan angin keras, kemudian lidah-lidah api hinggap pada para rasul,
Mereka berbahasa asing, berbahasa manusia yang lain. Misalnya kalau mereka orang Ibrani, orang Yahudi, bicaranya tentu dengan bahasa sehari-hari. Tetapi orang-orang yang hadir mendengarnya dalam bahasa mereka sendiri. Orang Arab mendengar bahasa Arab, orang Galatia mendengar bahasa Galatia. Jadi bicaranya para rasul ini diterjemahkan ke bahasa masing-masing dan dimengerti oleh yang mendengar. Jadi itu bukan bahasa roh, saudara. Itu bahasa yang keluar hari itu, bahasa asing. Tapi anehnya bukan bahasa asing biasa. Misalnya saya begini, saya bahasa Indonesia nih, tapi bagi orang Amerika mereka dengarnya bahasa Inggris. Di China sana mereka mendengarnya bahasa China, gitu. Mengerti maksudnya ya? Jadi banyak orang selama ini salah. Di hari raya Pentakosta itu bukan bahasa roh, itu bahasa asing. Saudara baca saja kisah para rasul pasal 2 itu, dibaca aja urut gitu, nanti mengerti. Jangan apa saja diaminkan. Yang sudah salah jangan diteruskan. Ya, kita mesti belajar kitab itu yang benar. Bahasa roh ada lagi ceritanya tempat lain, tapi bukan waktu Pentakosta. Itu loh maksudnya ya. Oke, kitab Injil juga berbicara tentang hari penghakiman. Nah, itu hari Tuhan tuh. Contohnya Matius 10 ayat 15. Matius pasal 10 ayat 15. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari penghakiman, tanah Sodom dan Gomora akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Ini Tuhan Yesus yang berkata loh. Sangat mengerikan. Sodom dan Gomora aja nggak ada apa-apanya dibanding pada hari Tuhan itu. Ya, di Lukas 21 pasal 34 sampai 35. Ini suatu nasihat. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Ayat 35-nya, sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Ayat berikutnya, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, dan seterusnya. Itu Tuhan Yesus mengajar di Bait Allah ya. Saudara, eh, hari Tuhan di masa depan itu mengerikan, lebih mengerikan daripada Sodom dan Gomora. Kenapa? Karena seluruh bumi akan jadi lautan api. Ya, kedatangan Tuhan itu adalah hari penghukuman bagi orang fasik. Tapi bagi orang benar itu adalah penyelamatan, pengangkatan menuju ke surga. Ya. Nah, tentang hari itu Tuhan Yesus juga menggambarkannya dalam Markus pasal 13. Markus pasal 13 ayat 24 sampai 27. Tetapi pada masa itu, sesudah siksaan itu matahari akan gelap dan bulan tidak bercahaya. Dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit dan kuasa-kuasa langit akan guncang. Pada waktu itu, orang akan melihat anak manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Perhatikan baik-baik. Pada waktu itu, di hari Tuhan itu, anak manusia, yang dimaksud anak manusia ini, Tuhan Yesus. Pada hari Tuhan itu, Tuhan Yesus datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. 27. Dan pada waktu itu, ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dan akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari seluruh dunia, dari ujung bumi sampai ke ujung langit. Ini dijelaskan oleh Tuhan Yesus sendiri, saudara. Ya, ingat baik-baik ya, Bapak Ibu Saudara ya. Kalau kita baca suatu kitab, jangan berhenti di situ. Nanti tidak mendapatkan gambar besarnya. Kita malam ini belajar kitab Yoel. Dan itu hanya satu kali pertemuan ini saja. Nanti kita lanjutkan kitab berikutnya di Rabu mendatang. Nah, ketika di kitab Yoel ada istilah hari Tuhan di situ maksudnya macam-macam. Makanya harus diselesaikan sampai kitab Wahyu bacanya. Jadi bagaimana sih hari Tuhan itu? Kesimpulannya bagaimana sih gitu? Harus mengerti. Sebab kalau cuma satu ayat, hari Tuhan bisa berarti
Hukuman bagi umat Tuhan, tapi bisa juga berarti hukuman bagi bangsa asing, musuh Allah, dan penyelamatan umat umat Tuhan, begitu. Makanya kita harus baca sampai lengkap ya. Rasul Paulus mencatat tentang hari itu sebagai kedatangan Kristus yang kedua kali. Bapak Ibu ingat baik-baik ya, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali itu disebut parousia, bukan akhir zaman, parousia. Kalau akhir zaman atau zaman akhir itu adalah suatu zaman antara Tuhan Yesus datang, lahir, dan sampai Tuhan Yesus nanti datang kembali. Itu zaman akhir. Jadi kita hidup di zaman akhir ini, akhir zaman. Nah, sedangkan di ujungnya akhir zaman itu kedatangan Tuhan Yesus yang disebut parousia, yang disebut dengan harinya Tuhan, gitu ya. Nah, jadi hari Tuhan di masa depan itu datangnya Tuhan Yesus. Nah, kemudian apa lagi? Oh, 1 Korintus 5 ayat 5. Rasul Paulus menulis itu ya. 1 Korintus misalnya 5 ayat 5. Orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis sehingga binasa tubuhnya agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Ingat ya Bapak Ibu ya, tubuh kita nggak bakalan masuk surga. Nggak penting. Yang penting adalah roh dan jiwa kita. Pada hari Tuhan dibangkitkan, diberi tubuh kemuliaan, lalu dibawa ke langit yang baru, bumi yang baru. Ya. Filipi 1 ayat 6 sampai 11. Nanti Bapak Ibu baca sendiri saja ya. Filipi pasal 1 ayat 6 sampai 11. Coba kita baca Filipi 2 ayat 16 ya. Sambil berpegang pada firman kehidupan agar aku dapat bermegah pada hari Kristus. Nah, rupanya hari Tuhan disebut juga hari Kristus di Perjanjian Baru. Bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Hari Kristus. Kenapa disebut hari Kristus? Karena hari Tuhan di saat itu adalah kedatangan Kristus yang kedua kali. Begitu ya. Berikutnya lagi 1 Tesalonika 5 ayat 2. Karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Nah, ini 1 Tesalonika 5 ayat 2 ini memperingatkan kita sekarang di zaman sekarang. Bukan perjanjian lama, di zaman sekarang. Bahwa hari Tuhan, bahwa hari Kristus, bahwa hari kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali itu tidak bisa diketahui waktunya. Seperti kedatangan pencuri pada waktu malam hari. Tidak tidak pemberitahuan lebih dulu. Gitu ya. Jadi itu. Makanya kita diperingatkan berjaga-jagalah. Ya. Nah, oke, kita buka kitab Wahyu sekarang. Wahyu 16 ayat 14. Wahyu 16 ayat 14. Ini tentang si iblis itu ini. Itulah roh-roh setan yang mengadakan perbuatan-perbuatan ajaib dan mereka pergi mendapatkan raja-raja di seluruh dunia untuk mengumpulkan mereka guna peperangan pada hari besar, yaitu hari Allah yang Maha Kuasa. Nah, itu dia. Pada hari besar yaitu hari Allah yang Maha Kuasa. Ya, jelas ya ini ya. Apalagi? Pada hari itu, setiap orang yang namanya tidak ada dalam kitab kehidupan akan dilempar ke lautan api. Wahyu 20 ayat 14 sampai 15. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, yaitu lautan mati. Lautan api maksud. Ya. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Bapak Ibu Saudara, ketika orang jahat atau orang fasik ini mati, rohnya ada di alam maut, tubuhnya di kuburan.
Roh yang di alam maut ini, ketika pada hari Tuhan, kedatangan Kristus yang kedua kali, dibangkitkan juga, tapi untuk menerima kehinaan kekal. Ingat tadi eh, Daniel 2 ayat 1 sampai 3 tadi ya. Nah, jadi eh, dibangkitkan, diberi tubuh, lalu dilempar ke lautan api. Itulah kematian yang kedua. Kan kematian yang pertama sekarang ini kalau kita mati. Lalu nanti dibangkitkan ketika kedatangan Tuhan. Kematian kedua ya dibuang ke lautan api. Kalau namanya tidak ada di kitab kehidupan. Gitu ya. Itu orang-orang yang tidak selamat, saudara. Oke, kita lanjutkan. Nah, di kitab Wahyu dikisahkan lebih lanjut di ayat pasal 21-nya. Ayat 1 sampai 7. Saudara nanti baca sendiri ya. Jadi nanti orang umat Tuhan ketika mati kan rohnya, tubuhnya di kuburan, rohnya masuk ke Firdaus. Itu masih alam roh. Nanti pada hari Tuhan, kedatangan Kristus yang kedua kali, rohnya ini dibangkitkan, diberi tubuh maksudnya, tubuh kemuliaan. Ya, nah tubuh inilah yang dibawa ke langit baru, bumi baru. Nah, di Wahyu pasal 21, ayat 1 sampai 8, saudara bisa baca di situ. Jadi, seperti apa sih langit yang baru dan bumi yang baru itu? Nah, itu di situ ya. Kemudian sebenarnya penghakiman atas manusia itu terjadinya segera setelah mati. Orang salah mengerti selama ini. Orang-orang mengertinya begini, kalau Kristus datang yang kedua kali, terus manusia yang mati dibangkitkan terus ngantri satu-satu diadili. Bukan. Pengadilan itu terjadinya waktu manusia mati langsung diadili. Nanti ketika Tuhan Yesus datang, itu dibangkitkan untuk langsung dihukum. Nggak ada pengadilan lagi, udah jelas. Ketok palunya waktu manusia mati itu. Contohnya Lukas 16 ayat 19 sampai 24. Di situ jelas itu. Lukas pasal 16 ayat 19 sampai 24. Itu kisah tentang orang kaya dan Lazarus. Bayangkan, orang kaya itu langsung ke alam maut rohnya. Lazarus langsung ke pangkuan Abraham. Apakah nunggu kedatangan Tuhan Yesus? Tidak. Artinya apa? Kalau ia ada di pangkuan Abraham atau Firdaus itu, nanti ketika Tuhan Yesus datang, nggak dihakimi. Ini sudah langsung lanjutannya tubuh kemuliaan dan dibawa ke surga. Sedangkan yang di alam maut, ini yang mengerikan. Sudah ia sengsara di alam maut, di dunia roh. Kemudian Tuhan Yesus datang, dibangkitkan, dibuang ke lautan api. Waduh, kematian kedua, saudara. Ya. Nah, itu. Jadi ada langit yang baru dan bumi yang baru. Oke. Ya, saudara ya. Ini suatu ilustrasi. Sebenarnya setiap nabi itu selalu eh, menyampaikan kesempatan untuk bertobat, memanggil umatnya untuk bertobat. Jangan begitu, gitu ya. Jadi contohnya ini di kitab Yoel, semua diminta bertobat. Kitab Yoel ini kan cuma 3 pasal ya, saudara. Nanti dibaca lengkapnya sendiri ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Ya, nah ini. Jadi kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali itu ilustrasinya Tuhan Yesus ada di awan-awan ya. Nah itu. 1 Tesalonika 5 ayat 2 tadi sudah kita baca. Kemudian, nah ini Wahyu 1 ayat 7. Lihatlah, ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat dia. Juga mereka yang telah menikam dia. Dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Ya, amin. Begitu ya, saudara. Jadi, eh, jadi kalau kita bicara hari Tuhan, zaman sekarang, itu kita harus ngeri. Coba itu artinya adalah kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Sebenarnya itu adalah janji Tuhan melalui Abraham. Ya, itu penggenapannya. Semua bangsa akan diberkati, akan diberi kesempatan untuk selamat. Ya.
Abraham sedang memandang banyaknya bintang-bintang di langit sesuai janji Tuhan. Oke, aplikasinya apa ini hari ini? Kitab Yoel ini. Yang pertama, jangan keras hati dan tegar tengkuk, saudara. Ya, belajarlah firman yang benar. Jangan ngotot maunya sendiri. Ya, diperiksa, jangan males baca Alkitab. Ya, berjaga-jaga selalu. Hidup kudus tak bercela, tak bercela. Kenapa harus berjaga-jaga? Karena kita tidak tahu kapan Tuhan Yesus datang kembali. Bisa sewaktu-waktu. Ya, sementara itu kita hidup harus jadi berkat sesuai perintah Tuhan. Jadilah garam dan terang dunia. Jangan egois, ya. Hari Tuhan itu segera datang. Hari Tuhan yang dimaksud kedatangan Tuhan Yesus itu artinya dua. Satu, kebinasaan orang fasik hari itu. Yang kedua, keselamatan umat Tuhan. Begitu ya, saudara ya. Oke, itulah pembahasan kita tentang hari Tuhan. Jadi kalau saudara belajar apa itu hari Tuhan, di kitab Yoel itu maksudnya adalah penghukuman atas bangsa Israel. Kemudian penghukuman atas pembalasan akan musuh-musuh Allah. Begitu ya. Tapi kita hidup di zaman sekarang, maka yang dimaksud hari Tuhan adalah parousia, kedatangan Kristus yang kedua kali. Yang tidak diketahui waktunya, bisa setiap saat. Yang hari itu merupakan kelanjutan dari yang sebelumnya. Jadi roh yang ada di Firdaus akan dibangkitkan, diberi tubuh kemuliaan, dibawa ke surga. Artinya penyelamatan total umat Tuhan. Yang ada di alam maut, di dunia roh, Hades, Seol, rohnya akan dibangkitkan juga untuk menerima kengerian kekal, yaitu dibuang ke lautan api. Begitu, saudara. Saya harap ini bisa menjelaskan lebih detail ya. Eh, kita bisa lanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab. Bapak Ibu, saudara yang mau bertanya boleh resen. Sebentar saya buka tombolnya dulu ya. Oke, sudah. Baik, yang pertama Pak Payaman, silakan Pak, silakan bertanya. Shalom, selamat malam Pak. Selamat malam. Ya, Tadi pengertian hari Tuhan ini sangat banyak, tergantung konteksnya. ya, Tapi salah satu tadi yang, kalau saya tidak salah tangkap, bahwa hari Tuhan adalah pembalasan Allah terhadap musuh Israel. ya. Nah, apakah ini berlaku hanya di perjanjian lama, atau juga berlaku bagi bangsa Israel pada masa sekarang ini? Makasih Pak. Ini berlaku selamanya Pak. Yang di konteks Oh, hari ini itu ya. fokusnya bukan Israel. Yang konteks hari ini adalah fokusnya adalah umat Tuhan. Umat Tuhan itu tidak hanya Israel Pak. Semua yang berkenan bagi Tuhan. Nah, makanya pada hari itu, hari terakhir itu sebenarnya musuh-musuh Allah. Jadi setan, roh-roh jahat, orang-orang fasik dibinasakan hari itu Pak. Begitu. Jadi tidak ada hubungannya terhadap musuh Israel pada masa saat ini, baik Eh, secara dan perang. kita tidak bisa bilang bahwa tidak ada hubungan juga. Karena Tuhan memelihara Israel sebagai saksi di akhir zaman. Jadi itu mungkin saja. Oh. Itu benar juga gitu. Ya, Coba satu lagi Pak ya. ya, Uh, Sering tadi juga ada Bapak katakan maut dan kerajaan maut. ya. Ini apakah bisa dibedakan atau bagaimana Pak? Makasih Pak. Kerajaan maut yang dimaksud di sini adalah kebinasaan, Pak. Maut, Kebinasaan itu ya kebinasaan kekal. Lautan api tadi, Pak. Maut. jadi bukan berarti misalnya kerajaan maut itu ada suatu kerajaan khusus untuk yang memang mengalami kebinasaan kekal begitu, enggak Pak Oh, ya? tidak, tidak. Neraka hanya satu, Pak. Oh, jadi Ya, berarti pemahamannya butuhnya kurang lebih sama Pak ya, maut dan ya. kerajaan maut. Itu hanya istilah, Pak. Hanya istilah.
Sama dengan Oh kalau iya. ada di kitab Injil ada kerajaan Allah, ada kerajaan surga. Sama aja, cuma istilah. Oh, iya. Ya, Ya, makasih Pak. oke, Tuhan berkati. Berikutnya Ibu Meme, silakan. Oh, iya, Mas, malam. Suaranya kecil. Ini kedengaran ya, Pak ya? Ya, oke. Ya. Agak keras, Halo, Bu. Pak. Halo, Pak. Shalom. Ya, saya mau tanya nih, Pak, tentang Yoel ini, Pak. Yoel 1, ayat 1, Pak, ayat 2. Ini kan, Pak, hukuman Tuhan untuk bangsa Israel ya, Pak. Nah, pertanyaan saya, Pak, bagaimana kita berterima kasih kepada Tuhan untuk eh, wabah belalang sesuai dengan eh, ini, Pak, 1 Tesalonika 5 ayat 18, Pak. Pertanyaannya apa ya? Pertanyaannya, bagaimana caranya kita berterima kasih kepada Tuhan walaupun wabah ataupun masalah datang kepada Oh, oke, kehidupan baik. kita. Nah, Jadi begini, makanya mindset kita itu harus berubah oleh kebenaran firman. Banyak orang salah mengerti, orang bersyukur kalau sedang dapat berkat, kalau sedang sehat, kalau sakit tidak bersyukur. Harus diajar mulai sekarang. Kita harus bersyukur, harus mengasihi Tuhan dalam susah maupun dalam suka maupun duka, dalam sehat maupun sakit. Total, mengasihi Tuhan itu total, tidak ada kondisi. Itu yang paling benar sebenarnya. Jadi ketika kita sakit pun terima kasih Tuhan, anugerah-Mu nyata dalam hidup kami. Karena keselamatan itu keselamatan kekal. Kalau tubuh kita mau sakit mau enggak penting. Meskipun kalau Tuhan pasti sembuhkan, kalau Tuhan berkenan kan gitu. Jelas ya, Meme? iya, Pak ya. Tapi Pak, Jangan. contoh, maaf ya Pak, contoh kita ada dapat ini kecelakaan gitu kan. Apakah ini ada satu peringatan kalau Tuhan bagi peringatan untuk kita ya Pak? Atau kebetulan? Oh, oke, baik. Sebenarnya Tuhan bisa pakai segala cara untuk memperingatkan kita. Bisa. Jadi kalau terjadi kecelakaan atau sakit, ya kita bisa introspeksi diri juga kenapa itu terjadi. Tapi kita tidak perlu mengeluh bagaimana. Kita berdoa saja Tuhan kalau ada yang salah, ampuni, ya, tolong sembuhkan. Itu aja cukup. Tapi tetap mengucap syukur. Terima kasih aku masih punya Engkau Tuhan. Gitu. Ya, Apalagi boleh ya Pak? Ini simpel boleh, aja ya. boleh, Ini silakan. ini ini dalam pemikiran saya aja ya Pak ya. Ya, Pak, apakah ada cara nih untuk mempercepat kedatangan Tuhan? oke. Sebenarnya yang dimaksud mempercepat kedatangan Tuhan kan ada di Alkitab. Itu bukan kita yang mempercepat, itu Tuhan yang buat Oh, aturan. Tuhan yang membuat aturan bahwa kamu yang mempercepat kedatangan Tuhan, yang mempercepat hari Tuhan, kan gitu. Itu maksudnya gini, kalau kita hidup kudus tak bercacat tak bercela, terus jumlahnya kita banyak, Tuhan segera datang. Jadi kalau jumlahnya cukup, Tuhan datang. Tuhan mengharapkan minimal jumlahnya berapa itu kita tidak tahu, tapi itu maksudnya. Bukan kita maksa-maksa Tuhan supaya datang cepetan, nggak bisa. Bukan itu. Ya, berarti intinya itu pertobatan itu sangat ini penting ya Pak ya. ya, Ya, ya. ya, betul. Hidup Ya, kudus ya Pak, yang tidak bercacat bercela ya Pak ya. ya, betul. Makasih ya Pak nasihatnya. Oke, Tuhan Yesus terima kasih. memberkati. Berikutnya Pak Epenius ya. Ya, silakan. Di unmute dulu. Shalom, selamat malam Pak dosen. Selamat malam. Ya, Saya satu silakan. satu nomor saja. Ya, Pertanyaan saya di sini, adik Tuhan ini di kitab Yoel saja ataukah di kitab Perjanjian Lama ini dari Kejadian sampai Maleakhi juga ada? oh ada. Jadi ada Ya, banyak. Hari Tuhan itu disebut di kitab Amos, disebut di kitab yang lain-lain. Ada banyak. makasih. Ya, tapi intinya di Perjanjian Lama itu akan ada pemulihan hari Tuhan itu. Ada hukuman dan pemulihan. Tapi kalau zaman sekarang hari Tuhan cuma satu nih, yaitu kedatangan Kristus yang kedua kali. Begitu ya. Makasih. Oke, baik. Tuhan berkati, Pak. Ya, sama-sama. Baik, berikutnya Ibu Sarah.
Sarawi. Shalom Pak. Shalom. Pak, saya mau nanya, itu yang orang kaya sama orang miskin yang meninggal itu ya Pak, yang Lazarus. Tuhan Yesus ceritakan. Ya. Nah, itu yang orang kaya yang meninggal itu dia di alam maut. Apakah yang setan-setan, iblis semuanya itu di tempat itu juga Pak? Oh, baik. Itu setan, roh jahat, dan sebagainya itu bebas, Bu. Bukan di penjara. Masih bebas. Makanya ada orang kerasukan. Itu kerasukan roh jahat itu. Makanya setan masih berbahaya, berjaga-jaga lawan musuh iblis seperti singa mengaum-ngaum berkeliling. Jadi setan dan roh-roh jahat itu ada di dunia ini, tidak terkurung di sana. Berarti mereka di situ keluar masuk ya Pak? Keluar masuk bisa. Oh, oke. Terus yang kedua Pak, itu Lazarus itu meninggal, terus dia bersama Bapak Abraham. Itu wujud mereka apa? Dan wujud mereka nanti setelah Tuhan Yesus datang yang kedua kali, wujudnya apa juga itu, Pak? Baik. Ketika orang kaya itu mati, tubuhnya dikubur, bukan? Iya, Pak. Rohnya yang pergi ke alam maut. Nah, Lazarus juga sama. Tubuhnya dikubur, rohnya ke pangkuan Abraham atau Firdaus itu. Begitu. Jadi masih berupa roh. Jadi semua orang tua kita, saudara kita, siapapun yang meninggal hari ini, rohnya masih ada di perhentian sementara itu. Oke. Nanti ketika Tuhan Yesus datang kembali, kebangkitan kan? Yang Ya. mati dibangkitkan. Nah, yang benar dibangkitkan, diberi tubuh kemuliaan untuk dibawa ke surga. Yang orang fasik, orang jahat, dibangkitkan juga, tapi untuk dibuang ke lautan api. Oh, berarti Bapak Abraham sekarang belum ada di tempatnya Tuhan Yesus berada ya, Pak? Oh belum, masih di Firdaus. Oh, karena pemikiran saya selama ini Bapak Abraham ada di rumahnya Tuhan Yesus. Kan Abraham belum dibangkitkan, kan Tuhan Yesus belum datang. Oke. Masih roh bentuknya. Nah, gitu. Oh, oke. Jelas ya? Ya, paham, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, Tuhan Ya, berkati. Tuhan memberkati. Berikutnya Pak Beni, silakan. Saya off cam nggak apa-apa ya Pak? Boleh, nggak apa-apa. Ini ya nggak stabil. Ya, ya. Itu kembali pertanyaan yang meninggal terus ke Firdaus. Pertanyaan saya sederhana, di Firdaus ngapain ya Pak? Karena saya kaitkan Firdaus, dengan oke. Di Firdaus memang tidak ditulis sebentar Pak, kegiatannya mungkin apa saya saja. ada penjelasannya biar nanti Bapak bisa jelasin sekalian. Ya, Terutama dikaitkan dengan Wahyu 20 ya, kalau nggak salah. Ayat 6 saya bacain aja ya. Berbahagialah dan kuduslah dia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi. Itu kan penghakiman ya, Judgment Day. Tetapi mereka akan menjadi imam Allah dan Kristus dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dia 1.000 tahun lamanya. Apakah itu periode yang sama dengan Firdaus yang sekarang 1.000 tahun lamanya? Dan apa yang dimaksud dengan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan dia, Pak? oke, baik. Jadi, tadi pertanyaan yang pertama apa? Saya malah lupa sekarang. Itu tadi Pak di Firdaus ngapain dikaitkan Oh, dengan nah iya, makanya saya mau jawab itu dulu. Di Firdaus tidak ditulis ngapain, tetapi kalau di alam maut kan kesakitan itu orang-orang kaya itu. Kalau di Firdaus disebut di pangkuan Abraham, artinya nyaman suasananya. Gitu artinya. Ya. Terus yang berikutnya tadi apa? Di kitab Wahyu. itu dengan dikaitkan dengan Wahyu 20 itu yang bahwa dia akan memerintah Oh, memerintah. Oke. sebagai raja. Apakah di Firdaus itu juga memerintah bersama Bukan. Kristus? Bukan. Gimana, Pak? Memerintah itu terjadi ketika Tuhan Yesus datang yang kedua kali, ya. Kemudian dibangkitkan orang-orang benar, terus dibawa bersama Tuhan Yesus di langit yang baru dan bumi yang baru untuk memerintah di sana. Sebab Tuhan berkata gini, engkau akan memerintah bersama aku, menghakimi ke-12 suku Israel. Itu bukan Israel-Israel itu, maksudnya ini lambang kan, menghakimi semua, memimpin maksudnya. Gitu. Oke, siap. Satu lagi, Pak. Kalau di Ya, alam maut, itu siapa algojonya itu, Pak? nggak Apakah, ada Algojo, Pak. Mana ada Algojo? ya maksudnya siapa yang menyiksa itu? Apakah si, Nggak ada yang menyiksa. Dia tersiksa, nggak ada Tuhan. Kondisinya memang tersiksa dia. Atau kan bahkan
kalau di alam maut ya, itu mungkin ada setan dan roh jahat mampir-mampir juga mungkin, kan mungkin saja. Tapi Soalnya kalau di Firdaus jelas nyaman. saya pernah baca seperti apa yang kalau jengking yang seperti kuda besar itu siapa itu? Apakah alam maut ataukah masuk makhluk statis atau saya nggak ngerti. Kalau di neraka kekal itu kan dia sifatnya api ya, benar ya Pak ya? Tapi betul, Nah kalau alam maut itu alam maut itu dunia roh Pak, jangan berpikir fisik. paham Pak, paham. Nah, yang orang mati itu rohnya ke sana ya bukan fisik, roh. Nah, kalau roh ngapain ngomong kalah jengking dan sebagainya? Itu cuma lambang bahwa suasananya menyakitkan, sengsara dan sebagainya gitu. Oke, siap. Ya, Makasih. oke. Tuhan berkati. Berikutnya Ibu Dina, silakan. Saya ya Pak ya. Ya, ya silakan. Pak mau nanya Pak, Ya. kalau kalau ada yang bilang misalnya surga itu belum terbuka untuk umum sekarang ini, gimana Pak? Boleh nggak? Eh, Mikirnya kok jauh-jauh amat ya. Tapi gini Bu, semua Iya, orang yang mati selama ini, rohnya itu masih ada di Firdaus atau di alam maut. alam maut ya. Roh ya. Iya roh ya. Sedangkan surga kan bukan dunia roh, surga kan dunia fisik, langit yang baru, bumi yang baru setelah kebangkitan. Tapi ini Pak, saya bacakan dulu ayatnya ya Pak. Minta Ya, penjelasannya aja. Kisah ya. Para Rasul 3 kan ayat 21. Bunyinya begini. Kisah Para Rasul 3 ayat 21. Kristus itu harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Makanya dengan ayat ini, makanya dibilang bolehkah kita mengatakan bahwa surga itu belum terbuka untuk umum gitu Pak? Salah Bergantung Bu, dengan ayat ini. salah Apa Bu. ada Ibu, hubungannya? Ibu bacanya salah, konteksnya salah. Perhatikan Oh ayat gitu ya. 21 itu. Iya. Perhatikan ayat 22-nya. Bukankah telah dikatakan Musa, Tuhan Allah akan membangkitkan bagimu seorang nabi dari antara saudara-saudaramu sama seperti aku. Ini yang diceritakan siapa ini? Tuhan Yesus kan? Iya, Nah, Tuhan dengarkanlah Yesus dia itu dalam. harus tinggal di surga itu maksudnya Tuhan Yesus Heeh. ada di surga sebelum turun ke bumi, sebelum jadi manusia. Maksudnya itu Oh, harus jadi tinggal di nanti surga sampai waktu pemulihan, sampai pengutusan Bapa di surga supaya Yesus jadi juru selamat. jadi kalau kita bilang sorga belum terbuka untuk umum nggak tepat ya Pak? Nggak tepat juga. Iya, iya, iya. Tapi Ibu jangan salah loh, yang dibilang Kristus itu harus tinggal di surga itu bukan sekarang ini, sebelum inkarnasi. Ngerti nggak? Sekarang kan di surga, Oh, iya, iya, iya. ya Oh, kan? jadi ini bukan bukan sorga yang masuk nanti kedatangan kita nanti seperti yang dikatakan Yohanes, Yesus mau di mana aku berada supaya kamu pun berada di situ. Bukan itu yang dimaksudkan ya Pak? Bukan, ini surga yang Oh, sebelum inkarnasi. iya, 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 Yesus turun jadi iya, manusia iya, kan gitu kan? iya, iya, Ini iya. ceritanya karena ayat 22-nya jelas, bukankah telah dikatakan Musa. Banyak orang kalau baca ini seolah-olah gini, oh ini harus tinggal di surga nanti baru datang kembali yang kedua kali. Bukan, bukan itu. Ya Ini Pak yang ya. pertama, ya. Ya, 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 ya. Terima kasih banyak Pak. Oke, Terima Tuhan kasih berkati. banyak. Ya, Tuhan berkati Pak. Ya, berikutnya Pak Rudi ya. Silakan Pak. Di unmute dulu Pak. Nggak bisa ya Pak. Yang lain dulu kalau begitu. Bu Alwiyah, Alfiyah, silakan. Di unmute dulu. Nah, udah Pak, udah bisa Pak. Sebentar, Pak Rudi dulu. Pak Rudi sudah berhasil. Malam Pak Wikyo. Malam, malam. Yuk, silakan. Pak, sorry saya mau tanya satu hal aja. Ya, Apakah eh, belalang-belalang di kitab Yoel ini related dengan di Maleakhi 3, Pak? Maleakhi 3. Ya, belalang pelahap, belalang. Oh, simbol belalang itu kan sering dipakai Pak. Sebagai hukuman, sebagai tulah, sebagai
wabah, ya. Hmm. Jadi jangan disambung-sambungin, Pak. Ini pelayanannya beda-beda ini, Maleaki dengan Oh, Yoel. Beda-beda, Pak. jadi tidak related, Pak ya? Tidak, Tidak. enggak. Soalnya di tempat tertentu ada pendeta yang mengkhotbahkan itu sama Nggak sama. belalang di kitab Yoel dengan di Maleaki. Nanti Bukan ya? nanti nanti disamain lagi sama kitab Ulangan belalang. Semua Iya, iya. kata-kata Oke, oke. belalang itu kan umum. Gitu. Oke, Beda. oke. Beda. Thank you, Pak. Makasih Oke. banyak, Pak. Selamat Ya, malam Tuhan ya. berkati. Tuhan berkati ya. Oke, sekarang Bu Alfi. Udah bisa, Pak. Sudah. Salam Silakan. malam, Pak Witio. Selamat malam. Salam malam, Bapak. Bapak mau tanya, kalau orang meninggal itu, kalau bunuh diri itu, rohnya kemana ya? Ke alam maut atau ke Firdaus ya? Alam Kan maut. kalau katanya kan orang bilang alam maut. Ya. Itu kan kalau kalau orang bunuh diri kan itu maksudnya kan belum diterima di sana. Kayak orang bilang tuh gentayangan gitu. Itu gimana, Pak? Bunuh Di diri. alam maut tuh gimana tuh? Bunuh Bunuh diri diri salah katanya atau benar? Jawab dulu. bunuh dirinya ya kayak stres, ibaratnya begitu. Bunuh Kalau diri orang itu bunuh salah atau benar? Dijawab dulu di hadapan Tuhan. salah, Nah iya salah. sudah, nggak usah ditanya lagi. Salah kemana larinya? Berarti ke Lari ke alam alam maut. maut. Ke alam maut tuh artinya yang Iya. gentayangan itu Nggak ada di gentaya. neraka ya? Nggak ada di alam Di maut. neraka, istilahnya. Di neraka gitu. Nggak di alam maut, Bu. Kok ngotot-ngotot neraka terus. Ya, 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 oke, Pak, oke, Pak. Oke, Dengerin lagi, makasih, Pak. dengerin lagi tadi penjelasan saya. Tadi sudah jelas. Iya, iya, Kalau orang mati kemana dan seterusnya. Ya. iya. Makasih, Pak. Oke, Selamat terima malam. kasih. Berikutnya Pak Wirawan, silakan. Pak Wik. Ya, silakan. Pak Wik ini janjian sama Israel. Kenapa? Gambarnya sama, Pak. Tadi waktu Masa? saya lihat TV, Oh, Israel dihujani 180 rudal balistik. Lalu saya ting, "Loh, Pak Wikno, hari Tuhan." Waduh, kok mirip? Kok pas kebetulan banget? pas. Mungkin bagi orang Israel itu hari Tuhan kayak hari ini, Pak. Wah, Hmm, dihujani nggak karu-karuan, Pak. iya, iya. Nggak karu-karuan. Aduh, nggak bisa Oke. bayangkan itu kalau benar-benar hari Tuhannya nanti benar-benar terjadi kayak apa itu bumi itu. Iya, benar. Itu Pak, satu hal Pak, saya nggak tahu itu benar apa enggak. Saya punya salah satu pendeta dulu, tapi sudah meninggal ya, karena cancer. Dia meninggalnya waktu usia muda, anaknya masih kecil. Nah, itu kena cancer, dia sempat kayak flat gitu Pak ya, di rumah sakit. Um, Lalu mungkin dicoba dihidupkan kembali, lalu hidup pada waktu bangun, dia langsung lihat istrinya, dia bilang, wah, rumah kita besar di sana, rumah kita sangat indah di sana. Aku tunggu ya kamu di sana. Loh, saya bingung akhirnya. Loh, bukannya dia itu nanti ke Firdaus, bukannya ke surga. Apakah di Firdaus itu juga ada rumah-rumah itu? Jadi saya agak bingung itu. Apa itu hanya angan-angan dia atau memang benar-benar kayak near death experience gitu, Pak? Jadi Iya, dia iya. menganggap melihat itu, Pak. Saya nggak Oke, tahu itu. oke. Yang begini ini nggak bisa dipastikan. Yang apakah itu penglihatan bisa, apakah cuman fenomena near death experience bisa juga, ya kan? Di dunia roh apakah ada rumah-rumah? Ya bisa juga, tapi bukan rumah seperti di bumi. Woh. Ini kan fisik, kan? Gitu. Tapi itu nggak terlalu penting. Yang penting itu ketika kita mati, rohnya kemana? Kalau ke alam maut itu cilaka itu selamanya. Seperti tadi Betul. pertanyaannya, bunuh diri kemana ya nggak usah ditanya, pasti ke alam maut. Oh, salah, ya kan? Ke alam maut sengsara selamanya itu. Nanti kedatangan Tuhan Yesus dibangkitkan, dibuang ke lautan api. Gitu. Betul, betul, betul. Ya, Bunuh diri ngomong-ngomong, kemarin, Pak, ada anak Surabaya yang kedua yang bunuh diri. iya. Anak Petra. Padahal sebulan lalu anak Ciputra. Jadi bunuh diri itu kalau diulas di media itu kayak menular gitu, Pak. Aduh, itu Jadi, sebenarnya bukan waduh, menular kasihan sih. ya. Bukan ya? Bukan menular sih, itu wabah itu. Wabah itu bukan bukan mistis, Pak. Itu lingkungan yang stres,
pergaulannya buruk, dan seterusnya. Iya sih. Kok bisa pas gitu. Iya, Pak, saya mau tanya tentang bahasa roh, boleh Pak? boleh. Tadi Pak Wiknya jelaskan tentang kisah para rasul, di mana Petrus pada waktu itu berdiri, bilang ke orang-orang itu kalau orang apa murid-murid Tuhan ini tidak mabuk, harinya masih siang, Ya, tapi murid-murid Tuhan itu berbicara dengan bahasa-bahasa baru ya. yang akhirnya bangsa-bangsa itu mengerti gitu, Pak. Hmm. Nah, tadi saya nangkapnya agak bingung. Bahasa roh itu apakah maksudnya seperti itu atau bahasa roh itu hmm, bisa kita pelajari gitu, Pak? Saya sendiri agak bingung. Oke, di hari raya Pentakosta itu sekali lagi itu bukan bahasa roh, itu bahasa lidah biasa, ya, bahasa asing sebenarnya. Jadi bahasa manusia biasa. Makanya orang Arab mengerti, orang Galatia mengerti, orang mana aja ngerti dalam bahasa mereka masing-masing. Nah, Oh. sedangkan bahasa roh, bahasa yang tidak bisa dimengerti, di Alkitab dicatat kan, tidak bisa dimengerti. Harus ada karunia untuk menerjemahkannya. Beda. Nah, bahasa roh tidak bisa dipelajari, Oh. udah pasti, karunia. Gitu. Itu aja, Pak. Nah, kalau nggak bisa dipelajari berarti gereja-gereja yang mengajarkan kelas baptisan Roh Kudus itu agak melenceng, Pak ya. Dan nanti dia berurusan dengan penghakiman Tuhan aja. Iya, soalnya saya dulu saya percaya sama mereka, saya ikut. Tapi setelah saya belajar dengan Pak Wigno, dengan Pak Eras, saya sendiri agak takut gitu, Pak. Ini bahasa rohnya benar-benar bahasa roh yang asli, atau ikut-ikutan, atau palsu. Jadi ya, agak serem gitu Ya, ya. sekarang itu, Pak. Pertanyaannya ini roh apa? Nah, itu aja. Betul, betul, betul. Dilihat dari perbuatannya aja, Pak. Oh, setelahnya, Pak ya. Iya, hati-hati. Kalau setelahnya tambah dekat, ya oke, itu bahasa roh benar. Kalau Ya, setelahnya tambah jauh, ya perlu iya, dipertanyakan itu ikut-ikutan aja apa betul, enggak gitu, Pak ya. betul. Oke, oke. Baik, berarti di Ya, surga nanti nggak pakai bahasa roh kan, Pak ya? Ada enggak, bahasa sendiri nanti, Pak ya? ada bahasa sendiri. Oke, oke. Yang ngerti. Ya. Baik, Pak. Terima kasih banyak. Tuhan Sebab, berkati. sebab Ya. firman Tuhan berkata begini, bahasa roh akan berhenti. Oh iya. Ya kan? Di surga nggak pakai bahasa roh. Kalau firmannya begitu kan, masa masih pakai? Berhenti, kata firman Tuhan. Ya. Jadi surga ada bahasa sendiri ya. Ya. Nah, oke. Oke. Tuhan Ya, berkati, Pak. berkati Ibu Ruth, silakan. Ibu Ruth, oke, tidak ada. Pak Banyu, Malam Pak Wiknyo. Silakan. Maaf Pak, off cam ya Pak. Ya, nggak apa-apa, silakan. Pak, tadi kan dibilang bahwa orang-orang yang dipilih Tuhan akan diangkat bersama Dia dan memerintah bersama dengan Tuhan Yesus, Pak. Nah, Ya, kalau misalnya memerintah, pertanyaan saya berarti ada yang diperintah ya, Pak ya. Tadi Bapak ya, bilang dalam simbolis ke-12 suku Israel. Nah, ya. itu seperti apa, Pak? Maksudnya orang-orangnya seperti siapa yang diperintah itu, Pak? Adalah Dan orang-orang yang eh, menurut Tuhan tidak tidak memerintah bersama Tuhan, pastinya begitu. Cuman siapa ya kita nggak bisa tentukan. belum belum dijelaskan di Alkitab ya Pak ya, Belum, siapa yang diperintah itu belum. ya. Yang pasti kita memerintah Pak ya. Kita memerintah ke-12 suku Israel. Nah, itu kan simbol juga kan? Simbol dari Bukan banyak orang. letterlek ya Pak ya itu ya berarti Bukan, ya. bukan, bukan. Bukan Oke, letterless. pertanyaan kedua Pak, berarti kalau misalnya kita memerintah, berarti di sana ada jabatan-jabatan seperti pemerintahan biasa gitu ya. Maksudnya Pasti. ada gubernur, ada apa RT RW lurah gitulah kurang lebih. Ya, Jadi sesuai dengan berkat dari kehidupan amal dari kehidupan dia nanti di sana diberikan posisi yang sesuai dengan hidupnya gitu ya Pak ya kurang lebih seperti itu Pak. Apa benar apa salah Pak? nggak mungkin di sana ada gubernur, RT, RW itu istilah di bumi, Pak. Iya maksudnya lambang pemerintahan seperti itulah. Berarti kan ada pangkat-pangkat jabatan yang namanya pemerintah ya. Di Alkitab dikatakan mahkotanya ada yang besar, ada yang kecil mahkotanya.
Ada yang diberi kekuasaan 1 kota, ada yang 10 kota. Itu kan simbol semua ya. Ya. Ya gitu. Oh, jadi sesuai dengan ini hidupnya lah Pak ya. Berarti Sesuai dengan betapa. imannya sebesar apa. Oke. Makasih Pak Wiknyo. Oke. Selamat malam. Malam, Tuhan berkati. Tuhan berkati. Siapa yang belum ya? Bu Dewi, silakan Bu Dewi. Malam Pak Wiknya, Selamat malam. Pak mau nanya Pak, waktu Tuhan Yesus meninggal kan 3 hari baru bangkit ya Pak ya? Ya betul. Itu Tuhan Yesus kemana ya Pak? 3 harinya itu ya Pak? Oh, kan dijelaskan, ia turun ke dalam kerajaan maut. Ia pergi ke alam maut itu untuk membereskan, untuk menyelamatkan banyak roh-roh yang di perjanjian lama belum selamat itu, yang roh-roh orang saleh dibawa naik ke Firdaus. Oh, berarti waktu itu eh, Abraham juga Ada di sana. diselamatkan gitu ya Pak? Iya, masih ada di sana. Oh, Setelah Yesus mati, ia turun ke dalam kerajaan maut. oh iya iya iya. Bukan turun Oke, ke neraka ya, beda ya. Ke alam maut, ke Hades. Karena Hades, Hades itu ya bukan neraka, masih dunia roh kan. alam maut ya Pak ya? Iya, Iya kalau iya. kalau apa namanya? Kalau neraka itu kan sudah dunia fisik, lautan api. Yang lautan api itu neraka itu ya Pak? Ya, betul. Oh iya iya. Oke deh. Makasih ya Pak Wiknya. Oke, Tuhan Kati. Ya, berarti. Pak, Barusan siapa? halo Pak. Tadi nggak bisa buka ininya Pak. Oh, sekarang sudah ya. Ibu Ruth ya? Beda. Ya, Ya, silakan, silakan. Pak mau tanya. eh kan ada pengertian kalau misalnya roh mati, ada yang bisa di daerah Sumatera itu manggil orang mati gitu. Ya, Seperti bisa dijelaskan nggak Pak? Katanya kan sudah mati dia ada di tempat tertentu gitu kan. Terus ada yang di sana itu manggil roh mati itu kayak gimana tuh Pak? baik. Kita tahu bahwa roh orang mati cuma 2 tujuannya. Satu, kalau orang benar ke Firdaus. Satu, kalau orang fasik, jahat, dia ke Hades, ke alam maut. Kan gitu ya. Nah, kenapa ada yang bisa dipanggil? Kalau ia ada di Firdaus, bersama Tuhan nggak mungkin bisa dipanggil. Ya. Tapi kalau ia ada di alam maut, nah ini yang nggak dijelaskan di Alkitab. Bisa dipanggil nggak? Kemungkinan bisa. Atau yang datang itu sebenarnya bukan yang dipanggil. Itu roh jahat yang menyamar. Bisa juga kan? Misalnya, orang panggil kakeknya, pengen ketemu gitu. Datang rohnya. Belum tentu kakeknya loh itu. Itu roh jahat yang menyamar bisa. Makanya Alkitab melarang memanggil-manggil roh itu. Gitu. Hmm. Oke Pak. Yang kedua Pak, pertanyaannya, Ya. eh, saya pernah eh, melihat gitu ya bahwa ketika orang mau mati, terus eh, kita layani, terus dia terima Tuhan Yesus. Nah, ketika terus habis itu dia meninggal, itu dia kemana gitu loh Pak? Begini, ketika dia menerima itu, menerima benar apa enggak? Kan kita nggak tahu. Iya kan? Sebab kalau orang sudah mati, ditanyain apapun, orang mau mati, ditanyain apapun, iya, 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 ketakutan. Nah, dalam hal ini kita nggak boleh menghakimi. Tuhan yang tahu isi hatinya. Beneran ya atau tidak. Seandainya dia benar-benar, iya aku salah selama ini. Begitu ya. Tapi Ya, mahkotanya sangat kecil. Nggak ada mahkota kali. Kenapa? Lah selama hidupnya nggak berbuat apa-apa untuk Tuhan, mati mendadak masuk surga, dikasih mahkota ya enggak. ya kan kayak perjamuan perjamuan pesta juga kan yang Tuhan kasih kan. Mau apa ya, siapapun bisa datang ke rumah Tuhan. Itu maksudnya setiap orang boleh datang itu, boleh bertobat, boleh mengambil bagian dalam kerajaan surga. Lah kalau orang nggak ambil bagian gimana? Apakah orang yang di ujung maut lalu aku bertobat itu ambil bagian? Kan nggak ngapa-ngapain dia. Oke Pak. Yang ketiga Pak,
tadi menyinggung bahasa roh. Bahasa roh itu memang kan bahasa asing. Pernah juga alami ketika pertama baru-baru berbahasa roh, itu ada accent-accent Arabnya, ada accent-accent Indianya, seperti gitu ya. Ya, Dan memang tidak dimengerti apakah ya, itu bahasa roh. ya. Dan yang kedua, waktu berbahasa roh ketika menggeluti dan benar-benar memang hidup untuk Tuhan dan sering berdoa puasa, pernah ngalamin juga berdoa di dalam roh sampai merasakan itu sampai jauh ke dalam seperti gelap sekali gitu. Apakah itu masuk rohnya saya itu masuk ke dalam bawah maut, ke dalam bawah hadis atau tidak tuh Pak? Oke, roh kita itu tidak akan keluar dari tubuh kita masuk ke Hades. Oh, masuk ke sana nggak balik lagi nanti, Bu. Iya Tapi, makanya jadi tapi takut tuh memang Pak. ada, tapi memang ada pengalaman di mana seseorang rohnya keluar sebentar, terus balik lagi. Itu memungkinkan. Itu memungkinkan. Makanya orang tidak boleh melakukan praktek itu. Itu pasti ada roh jahat yang ikut serta. Sebab manusia nggak bisa rohnya keluar. Kalau rohnya keluar, ada sesuatu nih, gitu. Nah, Ya pantesan abis itu perasaan takut itu menyelimuti gitu loh Pak. Jadi ya, perasaan untuk berdoa untuk begitu lagi nggak berani lagi cuma sekali-sekalinya itu aja. ya. Yang penting kan bukan itu, Bu. Yang penting bukan karunia. Biarlah Tuhan kasih karunia kita apa saja, persembahkan semua untuk Tuhan. Yang penting itu karakter kita menyukakan hati Tuhan atau tidak. Hidup kita ini loh. Itu yang penting. Soal karakter, soal karunia bisa bahasa roh dan sebagainya, kalau malah sombong ya percuma. Buat apa? Kalau Ibu punya pengalaman seperti itu nggak usah diteruskan, Bu. Iya Karena Pak. karena kebenaran itu membawa damai sejahtera. Kalau membawa nggak jelas ini apa, wah jangan, Bu. Itu Pak, mana menimbulkan rasa takut. Jadi saya nggak Iya, lanjut makanya. lagi. Makanya. Ya, Baik Pak, terima kasih oke. Pak. Tuhan berkati. Eh, siapa yang belum ya? Pak Herman Saputra tadi sudah belum ya? Ya, Pak Herman, Ya, selamat malam, Pak. selamat malam. Oh ya, saya mau tanya, Pak. Sebelum manusia diciptakan, iblis kan sudah jatuh ke dalam. Maksud saya, iblis sudah memberontak ya. Betul. Apakah apa? Mengapa Tuhan tidak menghukum di waktu iblis memberontak? Oke, itu sudah dihukum, Pak. Tadinya ia makhluk surgawi kan. Ketika memberontak dibuang ke bumi jadi setan kan. Kan julukannya sudah iblis. Iblis itu artinya musuh, penipu. Oh, Itu artinya. seperti itu. Jadi itu sebenarnya sudah dihukum, Pak. Sudah disebut iblis, semaraknya sudah hilang. Gitu. Itu sudah dihukum. Cuma nanti hukuman yang berikutnya kebinasaan kekal ketika Tuhan Yesus datang kembali. Jadi sebenarnya itu sudah diusir dari surga, sudah dihukum. Oh ya, paham, Pak. Terima kasih, Pak, Ya, pencerahannya. oke. Selamat malam, Pak. Tuhan berkati. Berikutnya ini eh, ini siapa ya Pak? Siapa ya? Tulisan di Zoom-nya ada dinas apa gitu? Hai, Ma. Ya, baru-baru Kak bertanya Feli. Ya, Iya, saya kah Pak? dengan Pak siapa? Pak, ini Pak Yordan. Pak Yordan. Oke, silakan. Iya Pak, ini minta maaf karena baru pertama kali ikut jadi. Oh ya, nggak apa-apa, silakan. Ini yang saya mau tanya Pak, kira-kira kapan kita menerima roh dari Tuhan? Oke. Ya. Ketika seseorang bertobat, menyerahkan diri, menerima Tuhan Yesus, maka ia diberi Roh Kudus. Oh, bukan sejak dari di kandungannya. Oh enggak, bukan. Sejak percaya. Oh, sejak kita menerima Tuhan sebagai Tuhan dan juru selamat pribadi, ya. Kemudian kita dikaruniakan Roh Kudus. Ya, betul. Ya, oh ya Pak. Terus Pak, ini kan ada pengajaran tentang trikotomi, tubuh kita terdiri dari tubuh, roh, dan jiwa gitu. Ya. Kalau jiwanya itu di mana Pak ya? Oke, baik. Jadi kalau tubuh kan jelas ya, daging kita ini ya,
tubuh. Iya, sudah jelas. Kalau roh juga jelas ya, roh yang Iya. diberikan Tuhan ada pada kita, roh manusia. Nah, kalau jiwa itu adalah kesadaran kita ini jiwa, Pak. Nggak ada. Pikiran, perasaan, hati, emosi, kesadaran itu jiwa itu. Iya. Oh iya. Itu jiwa. Jadi kalau misalnya jiwa ini tidak pernah terpisah dari roh ya Pak, atau Nggak pernah, nggak bisa dibagi. Nggak bisa dibagi ya. Jadi makanya ada pandangan dikotomi. Oh iya. Karena jiwa dan roh itu sebenarnya satu, mana bisa dipilah-pilah gitu, nggak bisa. Oh ya, jadi sebenarnya berarti kan anggapan kita selama ini ketika saya tahunya itu bahwa mula-mula itu kita sudah menerima roh dari Tuhan, ternyata enggak. Kita setelah bertobat baru ternyata menerima roh ya. Ya betul, setelah bertobat baru menerima Roh Kudus ya. Oh iya. Oh ya, berarti ya yang di luar itu yang tidak pernah menerima roh dari Tuhan, berarti itu sudah istilahnya nanti mungkin tidak selamat atau bagaimana? Ya, nanti tidak selamat. Oh ya, bisa saya lanjut tanya sedikit lagi Pak? Bisa, silakan. Di dalam Yohanes 14 itu kan ada Tuhan Yesus mengatakan bahwa akulah jalan, kebenaran dan hidup, tidak ada yang bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ya. Kadang-kadang ini kan diklaim bahwa ketika kita sudah jadi Kristen, itu pasti kita selamat seperti itu. Mungkin dari apa namanya, dari ayat ini. Nah ternyata setelah saya mengikuti beberapa kali YouTube yang melalui link Zoom ini yang ditayangkan di YouTube, ternyata kalau saya melihat bahwa ternyata bukannya dimaksud bahwa setelah percaya kita selamat, ternyata kita harus melalui jalan yang seperti yang dijalani oleh Tuhan Yesus. Apakah seperti itu atau mungkin saya salah pengertian? Benar, jadi gini, tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Maksudnya, kalau Tuhan Yesus tidak datang sebagai juru selamat, kita semua nggak selamat. Itu maksudnya. Nah, bagi kita yang mengaku percaya, kalau ngakunya cuma di mulut, ya nggak selamat Pak, bohong namanya. Sebab kalau orang percaya Tuhan Yesus, ya berhenti berbuat dosa. Makanya kalau baca ayat tidak boleh satu ayat, lalu dipikir-pikir sendiri, nggak boleh. Coba dibaca Kisah Rasul 3 ayat 19, coba. Iya. Karena itu sadarlah dan bertobatlah, supaya dosamu dihapuskan. Kalau orang cuma Kristen tapi tidak sadar dan bertobat, dosanya nggak dihapus Pak, nggak selamat. Siapa bilang orang Kristen pasti selamat? Kristen kan cuma KTP-nya. Begitu. Ya, kalau misalnya yang di kitab Roma 2 itu Pak, apakah itu nanti ada keselamatan di luar Kristen atau bagaimana? Yang mana? Yang kitab Roma pasal 2. Iya. Ya. Keselamatan di luar Kristen, saya mau tanya, Abraham selamat nggak Pak? Selamat Pak. Abraham bukan Kristen loh Pak. Abraham nggak percaya Tuhan Yesus loh Pak. Abraham nggak kenal Tuhan Yesus. Selamat. Tapi kan mungkin Abraham sudah mengenal Tuhan Yesus dalam enggak, Abraham nggak kenal Tuhan Yesus. Enggak. Seluruh perjanjian lama tidak ada kata Yesus. Memang tidak kata Yesus Pak, tapi kan sudah dinubuatkan bahwa nanti akan ada juru selamat. Ya, tapi bukan Yesus mereka. Sampai hari ini mereka anggapnya bukan Yesus kan, orang Yahudi. Mesias sedang ditunggu terus. Pertanyaannya gini, Abraham Kristen bukan? Kalau dari segi agama bukan Kristen. Nah iya, itu jawaban saya itu. Orang-orang perjanjian lama banyak yang selamat meskipun bukan Kristen. Abraham, Ishak, Yakub, dan seterusnya. Musa, dan seterusnya. Selamat nggak? Selamat meskipun bukan Kristen. Iya kan? Iya betul Pak. Nah iya, udah itu aja jawabannya. Berarti sebenarnya ini bagaimana Pak? Karena kalau kita melihat dari segi pengetahuan tentang pendalaman itu, kalau orang Yahudi ini kan kebanyakannya itu istilahnya mereka jenius lah. Tapi kenapa bisa tidak sampai saat ini
banyak yang tidak menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Karena mereka menolak kitab perjanjian baru sebagai kitab suci. Kalau mereka mau terima kitab perjanjian baru, pasti percaya Tuhan Yesus. Mereka nggak menolak kitab perjanjian baru. Itu sebabnya. Gitu Pak. Ya. Oke Pak, mungkin itu sementara begitu Pak. Nanti kalau Oke. misalnya saya ikuti terus mungkin Ya, saya bisa baik. tanya. Terima kasih Oke. banyak Pak. Tuhan berkati. Ya, sama-sama Pak. Berikutnya Ibu Hani, silakan. Bisa? Unmute? Nggak bisa. Oke. Pak Hardi, Ya, selamat silakan. malam Pak Pendeta. Selamat malam. Bapak, kalau menyimak kembali slide yang aplikasi kitab Yoel ke kita ya Pak ya, Ya. itu sederhananya begini kan Pak, jadi memang Tuhan itu mengizinkan kita itu dalam pergumulan, tetapi dalam penempaan itu kita berjalan, tetap Tuhan menyertai kita ya Pak ya. Ya, Nah, betul. sekarang pertanyaannya bagaimana kita itu sampai pada level seperti ini Pak. Kalau misalkan kita ditawarkan disodori satu perbuatan yang ujungnya dosa, Ya. kita bisa mengatakan, aduh, saya sudah nggak punya selera, saya nggak bisa melakukan itu. Nah, sampai level itu tuh bagaimana Pak? Apakah Oke. karena kan kita masih punya kodrat dosa ya Pak ya? Nah itu Pak pertanyaannya, sampai saya nggak bisa, saya nggak tega untuk melakukan itu, nggak sampai hati gitu, sampai mau ditawari, mau dikasih uang, mau apa, melakukan dosa itu kita sudah nggak bisa karena seleranya memang sudah nggak bisa gitu Pak. Itu Pak pertanyaan. Oke. Jadi seseorang yang belajar untuk hidup suci itu kan tidak mendadak juga. Makanya diperingatkan tentang adanya hari Tuhan. Kalau seseorang ditawarin sebenarnya dia baru belajar, aduh aku pengen nih, tapi aku takut hari Tuhan datang. Dia nggak lakukan. Harus ada takutnya juga Pak. Baik. Setelah takut, berkali-kali lama-lama pengertiannya bertambah, makin dewasa, makin mengerti. Nanti seleranya hilang, selera dosanya. Nggak perlu takut lagi, nggak doyan aku, gitu. Itu tingkatan yang berikutnya lagi. Sehingga nggak doyan dosa Pak. Tidak bisa berbuat dosa kata Alkitab. Ya. Gitu. Terima kasih Pak. Oke. Saya RD Jogja Pak. Saya yang setia mengirim memohon ini Pak ke WA-nya Bapak. Sebenarnya Pak, yang saya harapkan ketika saya bertanya sesuatu itu, Bapak selalu membalas dalam bentuk renungan-renungan malam, tapi saya masih kesulitan dalam menafsir atau menerima itu Pak. Jadi mungkin lebih baik Bapak menjawab singkat aja nggak apa-apa, tapi itu merupakan keywordnya ya Pak ya. Jadi intinya begitu Pak. Ya, mohon maaf ya Pak ya, ini selalu menawarkan. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa Pak Hardi, setiap ada kesempatan tanya aja Pak, nggak apa-apa. Ya. Baik Pak, ya terima kasih Pak. Tuhan Oke, Tuhan berkati. Bu Mariana, silakan. Terakhir. Ya Pak, kan ada waktu saya mau tanya. Ya. Tadi saya nangkepnya bahasa lidah sama bahasa roh tuh menurut Pak Wid itu beda ya Pak ya? Yang terjadi di Pentakosta itu beda dengan bahasa roh. Yang terjadi di Pentakosta itu hari raya Pentakosta. Coba kita nggak usah pakai bahasa teknis deh. Kisah Rasul pasal 2 ya. Di ayat ke-6. Ya. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Ngerti nggak kalimat ini? Ya, jadi berkerumun itu ada orang Arab, orang Yunani, orang mana. Lalu kita lihat kok bahasa para rasul tuh berkata-kata pakai bahasa kita ya, gitu. Ini ayat 7-nya. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Ayat 8-nya jelas. Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri? Yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Parsia, Media, Elam, dan seterusnya, dan seterusnya. Ngerti nggak, Bu, maksudnya? Iya. Nah, beda kan dengan bahasa roh? Kalau bahasa roh kan
bla 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 terus orang nggak ngerti. Beda. Ya. Walaupun kenyataannya sekarang itu sering dibilang bahasa lidah ya gitu ya Pak ya. Jadi orang Ya, menyebutnya bahasa lidah ini jadi sepertinya sama gitu bahasa lidah sama bahasa roh Pak. ya, ya, ya. Soal istilah itu bisa kita analisa dari bahasa aslinya. Tapi yang penting adalah Hmm. waktu terjadi Pentakosta itu bukan bahasa roh. Oh iya ya paham. Ini saya baru tahu nih Pak. Nah, Selama di ini. mana-mana di mana-mana ngajarnya dari dulu waktu Pentakosta terjadi semua berbahasa roh. Salah, nggak baca Iya Pak, Alkitab gitu. itulah yang ada di sini. Itu artinya nggak baca Alkitab. Cuma diajar dari pendahulu, amin terus itu. Iya Pak, karena eh, sampai hari ini tuh masih sering orang mengatakan itu bahasa lidah, bahasa roh, Iya, bahasa lidah, bahasa roh. iya. Padahal beda. Yang ada Iya, di iya. sini itu bahasa asing sebenarnya. Bahasa asing itu Iya. bahasanya manusia. Kalau kita orang Indonesia bahasa Inggris itu bahasa asing gitu loh. Maksudnya gitu. Pak, Bukan kalau bahasa gitu yang bahasa asing dari dunia roh, bukan. bahasa roh itu baru ada kapan ya Pak? Kalau Di kita setelah Pentakosta ini, para rasul menumpangkan tangan lalu mereka berbahasa roh. dan itu sudah beda ya Pak ya dengan Beda. bahasa. Kalau itu adalah kata-kata yang tidak dimengerti manusia. Itu Ya, beda, Pak. ya. Ya paham Pak. Makasih Pak. Malam Ya. yang baru. Oke. Makasih Pak Wi Oke, Tuhan berkati. dan berkati juga. Sebab di 1 Korintus pasal 14, salah satunya ayat 27 dikatakan, jika ada yang berkata-kata dengan bahasa roh, biarlah dua atau sebanyak-banyaknya tiga orang, seorang demi seorang, dan harus ada orang lain yang untuk menafsirkannya. Artinya nggak ngerti. Hmm. Nah, beda kan? Gitu. Iya Pak. Ya. Ya, oke. Oke Tuhan ya Pak. berkati. Makasih ya Pak. Ya, sebentar. Terakhir banget, Ibu, ini Lucia atau Susan nih? Lucia, Pak. Lucia, Lucia, silakan. ya, ya, saya mau nanya di kalau anointing itu yang dikasih minyak itu apakah ada di Alkitab untuk kasih minyak ke kursi-kursi supaya orang bertobat, kasih minyak ke tiap ruangan, apakah itu Alkitabiah? Tidak ada, Bu. Tidak ada, Bu. Yang Iya. ada adalah kalau orang sakit, lalu kita oles minyak, ya, Ya, itu ada di Alkitab. Tetapi bukan berarti itu tidak boleh dilakukan. Kalau orang berdoa, cuma pakai sebagai tanda saja boleh. Yang tidak boleh adalah terus minyak itu diagung-agungkan, dianggap memiliki kuasa. Itu salah. Yang punya kuasa Tuhan, bukan minyaknya. Lagi pula kalau minyak itu punya kuasa lalu dipakai orang jahat bisa juga. Memang kuasa Tuhan bisa dipakai oleh orang jahat kan nggak bisa. Jadi bukan minyaknya. kalau Bukan. gitu nggak perlu dong kalau Nggak di perlu. gereja saya disuruh doa untuk doain kursi-kursi Oh, pakai nggak perlu, minyak. Bu. Nggak perlu. Iya, saya nggak mau. Nggak ada gunanya itu. Iya. Kita itu mendoakan orang-orang itu supaya bertobat. Kok kursi didoakan. Itu Iya. praktek mistik itu. Nggak ada Iya. gunanya itu. Kursinya didoakan, tapi khotbahnya salah semua firmannya. Iya. Cuma yang berkuasa itu Buatan justru kita gitu. firman Tuhan, Bu. Firman Tuhan itulah yang akan membuat orang bertobat, bukan minyaknya. Ini dulu Dedi, kenapa ya? Gitu, ya. Ya, makasih Pak. Oke, Tuhan berkati. Loh, kok ada lagi? Ya oke, silakan Pak siapa nih? Satria. Ya, shalom, selamat malam Pak Selamat Wigno. malam. Silakan. Ya, terima kasih memberikan saya kesempatan. Ini saya tidak bertanya, hanya menyarankan ke Bapak Pendeta. Silakan. Saya kan tinggal di Papua, Iya. di Bintuni beberapa minggu yang lalu atau bulan kemarin saya sempat WA Bapak Pendeta menyampaikan saat itu saya lagi di Jakarta. Saya lagi Oh, ya, rapat. ya, ya. Kegiatan Zoom meeting ini secara rohani memang bagus. Saya mendapatkan banyak pengalaman. Namun yang saya saran mungkin jamnya lebih awal, jam 8 ataupun jam 7 malam ataupun sore, dikarenakan di Papua ini kan
Perbedaannya 2 jam. Ya. Jadi siap. Jadi apabila kalau saya mengikuti kadang ini kan sampai larut malam. Oh, Nah, jadi begini siap. Pak. Ini di Jakarta kan jam 7 mulainya. Siap, betul. Jadi kalau di lebih awal lagi nanti masih banyak yang kerja di kantor. Karena Oh, Jakarta itu siap. macet sekali Jakarta itu. Jadi Oh, siap. serba sulit nih dimajuin nanti banyak yang nggak bisa datang. Dimundurin yang di Papua kemalaman. Siap, betul. Ini ada yang dari Australia Pak. Di Australia tengah malam kali. Oh, siap, Pak Pendeta, siap. Ya. Terima kasih, Oke. kami hanya menyarankan dan terima Ya. kasih malam hari ini saya telah simak banyak yang saya dengarkan, baik itu eh, namanya kehidupan kita selama di bumi, kemudian kematian ataupun hari Tuhan sudah dijelaskan oleh Bapak Pendeta, kemudian bahasa roh dan lain sebagainya. Sudah saya mendengarkan dan terima kasih untuk pengetahuan Alkitabnya. Oke, puji Tuhan Tuhan. Yesus Tuhan Yesus memberkati. berkati Pak Amin. Satria. Siap. Baik, kita berdoa yuk. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk sore hari ini menjelang malam. Biarlah setiap kami boleh belajar dari firman kebenaran ini dan karakter kami diubahkan. Kami mau seluruh hidup kami berkenan bagi Tuhan. Ajari kami terus Tuhan. Terima kasih. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.